Sahabat-sahabat bahagiaku. Malam ini kita jumpa lagi dalam pertemuan Zoominar kita yang nanti saya akan perkenalkan siapa narasumbernya, siapa moderatornya yang keren-keren ini. Saya ingin awali sampaikan kepada sahabat-sahabatku yang berbahagia malam ini bahwa kita mencoba berdasarkan masukan atau inspirasi yang dimunculkan oleh Mbak Endang Pratiwi, kita ingin bicara sedikit berbeda dari sebelumnya. Dan sebelum kita masuk ke acara inti ngobrol-ngobrol kita malam ini, kita ingin sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat bahagiaku bahwa Zoominar Indonesia Happy Living episode malam-malam sebelumnya dan malam ini khususnya, itu bisa berlangsung karena bantuan donasi dari sponsor-sponsor tetap kami, yang salah satunya adalah Dapur Umi, yang penjenengan mungkin sudah pada mengetahui ya Dapur Umi. Dapur Umi ini adalah saudara kandungnya Banyumili, restoran Banyumili yang ada di Muncul Salatiga. Lokasinya Dapur Umi sendiri ada di Jalan Bukit Sentul Cijayanti. Kalau ada kesempatan, monggo silahkan mencoba masakan-masakan khas yang dimiliki oleh Dapur Umi. Satu dapur kaya rasa. Pokoknya ngangenil. Nanti kalau Lai Tumpal dari Medan pengen mencoba masakan itu pas jalan ke Salatiga, kita ke sana, Lai. Baik, sponsor berikutnya, mungkin next slide, Mas. Slide berikutnya, Mas Arun. Ini penampilan Dapur Umi yang sekarang. Kalau tadinya itu ada di Amsterdam, sekarang berpindah ke Cijayanti Sentul tadi. Ini tampilan depannya. Jadi kalau kita dari arah Sentul menuju ke Bukit Pelangi, di sebelah kanan ada Dapur Umi yang harus dicoba karena ngangenin betul. Serius. Saya senang sekali dengan masakan khasnya. Di lidah cocok. Ini sponsor yang pertama. Kemudian sponsor kedua adalah P Foundation. Next slide. Ini adalah sebuah yayasan keluarga yang dipimpin dan dikelola oleh Mbak Titi Pramudia. Ini adalah ada Mas P Foundation ini, ada Pramudia Pramuditya Pradipta. Ini salah satu sponsor tetap kita juga yang dengan penuh semangat dan keikhlasan mendukung kegiatan Indonesia Happy Living. Dan P Foundation sendiri banyak sekali kegiatan sosialnya di dalam membantu sesama. Semoga bantuan-bantuan dari P Foundation, dari Dapur ini berkah dan membuat semua yang terlibat di dalam P Foundation dan Dapur Umi mendapat balasan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita lanjut lagi, Mas Arun. Next. Malam ini kita akan mendengar cerita dari Mas Kapten Pilot Rahmat Gumbira sebagai narasumber, dan kemudian malam ini dimoderatori oleh Mbak Letnan Kolonel Laut Runi Arumdati. Judulnya menarik, ketika manusia berkendala, Tuhan yang memegang kendali. Menunjukkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa ridho dan bimbingan, petunjuk, dan perlindungan Allah. Kira-kira seperti itu ya. Dan Zoominar Indonesia Happy Living 25 Februari ini merupakan episode kalau
Semoga saya nggak salah hitung itu. Sudah yang ke-35. Oke, next slide, Mas Arun. Ini mohon maaf karena saya sendiri kemarin itu tiba-tiba harus berangkat ke Salatiga dan langsung balik ke Jakarta. Jadi preparation-nya saya serahkan sepenuhnya ke Mas Arun ini. Yang untung saya punya kawan Asisten. yang rajin sekali. Dan sebetulnya ada satu lagi yang membackup kita, yaitu Mbak Utami. Tapi dia juga harus hadir di raker gitu. Baik, saya ingin perkenalkan ini wajah dari narasumber dan moderator kita malam ini, Mas Rahmat Gembira dan Mbak Runi Sri Arumdati. Mas Rahmat ini sebagai salah satu pilot di antara ratusan pilot yang ada di Indonesia, yang spesialisasinya menerbangkan di akhir kira-kira 19 tahun kalau saya salah. Nanti biar Mas Rahmat cerita sendiri. Itu menerbangkan Boeing 747, pesawat jumbo terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi nanti kita dengar ceritanya seperti apa. Dan nggak kalah menariknya juga Mbak Runi juga, walaupun putri tapi dunia lautannya sudah ada di tangan dan genggaman beliau nih. Oke, lanjut Mas. Slide Mas. Ya, jadi topik malam ini yang kita mau angkat adalah bahwa kita sebagai manusia itu tidak akan pernah lepas dengan berbagai kesulitan, kendala yang dalam berbagai bentuknya sering kita hadapi. Dan kita tidak akan pernah bisa merasa siap tanpa kedekatan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Allah. Di sana kita bersandar kepadanya. Dan malam ini, seperti yang saya sampaikan di depan, kita mengundang Mas Kapten Pilot Rahmat Gembira sebagai narasumber dan Mbak Letkol Laut Runi Sri Arumdati sebagai moderator. Saya sih berharap teman-teman, mbak-mbak dan mas-mas kalian bisa mendapatkan pengalaman yang menarik dari cerita teman kita berdua malam ini. Nanti kalau ada yang ingin menggali lebih dalam dari apa yang Mas Rahmat miliki atau Mbak Sri Arumdati miliki, monggo, feel free. Oke, lanjut di next slide. Nah, saya mau sedikit sampaikan ke sahabat-sahabat bahagiaku, para audiens. Mas Rahmat Gembira ini merupakan teman satu angkatan saya di SMA Negeri Salatiga, di mana waktu itu kita masuk tahun 70 dan kita lulus tahun 72. 72 kita pisah dari SMA, kita berjalan meniti tangga kehidupan karir kita masing-masing dengan caranya masing-masing. Mas Rahmat langsung masuk ke pendidikan, mendapatkan bekal dasar kemiliteran di Cimahi, langsung mengikuti pendidikan pilot di Oxford Air Training School di England, di United Kingdom, di Inggris, tahun 74 sampai 75. Selesai pendidikan, langsung diminta oleh Garuda untuk menerbangkan pesawat Fokker 28. Itu pertama kali beliau mungkin meniti karir pengalaman terbangnya. Mungkin sebelum-sebelumnya udah banyak latihan pastinya, tapi mulai resmi menerbangkan pesawat di Fokker 28. Setelah ditambah dengan seabrek training yang diberikan sebagai seorang pilot, kita tahu mengingat yang pesawat yang dibawa itu memuat banyak penumpang, banyak nyawa di sana, sehingga Mas Rahmat juga harus dibekali dengan banyak hal. Ya, skill terbangnya, pendidikan psikologinya, kepemimpinannya, ya manajemennya, ya safety-nya, kalau terjadi emergency harus seperti apa, dari mulai yang elementary, basic, sampai ke level advance. Lanjut.
ini tadi perjalanan studinya dan courses-nya. Sekarang sedikit gambaran tentang pengalaman terbangnya Mas Rahmat. Tadi saya sudah disampaikan pertama pesawat Garuda menggunakan Fokker 28. Setelah itu beliau menerbangkan DC-9, DC-10, Airbus A300 before Garuda. Setelah itu mulai 90 sampai beliau pensiun yang diterbangkan 747. Mulai yang 747-200 selama 5 tahun. Setelah itu mulai 95 sampai selesai beliau purna tugas menerbangkan yang 747 Boeing 747-400. Dan kebanyakan rute penerbangan beliau itu overseas. Kalau kita lihat di catatan ini, tahun 2000 sampai 2003, nanti Mas Rahmat bisa nambahin ceritanya lebih detail, itu sempat bergabung di Asiana Airlines, oleh Garuda diperbantukan ke Korea Selatan. Kemudian 2003 sampai 2017 kembali ke rumah, ke Garuda lagi, bawa 747-400 lagi. Kemudian 2018 sampai 2019 ditarik untuk membantu Max Air dia. Tadi disampaikan beliau resmi pensiun 24 Oktober 2019. Jadi sudah rasanya makan garam kehidupan penerbangan sudah semuanya ada di tangan Mas Rahman. Nanti kita tinggal gali aja ceritanya supaya kita belajar bagaimana, terutama kalau dalam situasi-situasi yang kritikal gitu. Oke, ini gambaran selintas tentang Mas Captain Pilot Rahmat Gembira sebagai narasumber kita malam ini. Matur nuwun Mas Rahmat yang sudah bisa membantu kita malam ini. Ayo kita masuk ke moderator. Matur nuwun juga untuk Mbak Letnan Kolonel Laut, ini pelaut wanita Purnawirawan Runi Sri Arumdati. Beliau ini teman di SMA Negeri Salatiga juga dan juga diawali di SMP 1 Salatiga. Mbak Runi ini angkatan 76, kalau saya angkatan 70-72. Beliau ini 76 lulus apa 76 masuk ya ini? 76 lulus, ini SMP Mas. SMP. Ya, oke. Kemudian, oh itu SMP. Kemudian SMA-nya itu 77 angkatan 80 beliau ini. Iya, betul. Ya, jadi kalau sama Mas Rahmat dan saya, ini kira-kira bedanya sekitar 5 tahun. Hah? 5 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. No. 72 ke 8. Iya benar, 8 tahun. Oh, 8 tahun. Iya, 8 tahun. 8. Kemudian tahun 80 ya. baru ini Iya. mulai mengikuti pendidikan TNI Angkatan Laut, meniti karirnya mulai pangkat pertama itu Sersan 2 tahun 81, meningkat menjadi Sersan 1 sampai hingga Sersan Kepala pada tahun 89. Tahun 93 promosi lagi menjadi Letnan 2. Naik lagi Letnan 1 tahun 98 dan tahun 2000 dipercaya dengan dengan pangkat kapten. 2005 jadi mayor dan sampai usia pensiunnya menyandang pangkat terakhir Letnan Kolonel Laut 2016. Beliau pensiun, Oktobernya sama Mas Rahmat, hanya tahunnya yang berbeda. Kalau Mbak Runi 1 Oktober 2019. Terima kasih Mbak Runi udah berkenan untuk menjadi moderator, mendampingi Mas Rahmat Gembira untuk bercerita tentang pengalaman. Dan kegiatannya Mbak Runi setelah purna tugas ini, beliau dipercaya untuk mengurusi paguyuban Purnawirawan Kowal, Korps Wanita Angkatan Laut untuk wilayah timur. Dan yang unik lagi, banting setirnya mengelola Joglo Beringin Rejo di Kandangan, Surabaya Barat. Itu sebuah gedung pertemuan atau wedding hall yang dipercayakan untuk dikelola oleh Mbak Runi. Ini sedikit gambaran, nanti detailnya monggo teman-teman sekalian bisa menggali lebih dalam dari narasumber dan moderator kita. Lanjut, Mas. Ya,
itu adalah sedikit perkenalan dari saya eh, eh, tentang gambaran narasumber dan moderator kita malam ini. Selanjutnya panggung akan saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Runi Sri Arumdati yang akan mendampingi Mas Rahmat. Dan sebelum itu nanti saya mohon Mas Arun tolong ini slide-nya biar terus nanti untuk panduan pada waktu presentasi disampaikan. Namun jangan lupa Mas Arun agar Mbak Runi dan Mas Rahmat Gembira dipin supaya wajahnya bisa lebih kelihatan besar dan bisa dikenali. Jadi kalau ketemu di jalanan kita bisa saling bertegur sapa. Amin. Ya, J. Mas Antum Rahmat mana, sampun Pak? siap ya. Ya, Mbak Runi juga sudah. Mas Siap, Harun Mas. oke? J. Mas Harun, where are you? Ya, siap, sudah. Siap. Dipin Mas. Mas Rahmat sama Mbak Di dipin tempat saya sudah tak pin, Mas. namanya, diklik kanan, diklik 3 itu langsung dipin. Ya, sudah tak pin sih di tempat saya. Sudah ya? Oke, Ya. kalau gitu monggo saya serahkan sepenuhnya Mbak Runi. J. Semoga obrolan kita malam ini menarik dan banyak hal yang bisa disimak. Silahkan kalau ada nanti pada sesi tanya jawab mau tanya, monggo. Tapi jangan lupa, Mbak Titi itu setia dan selalu menyiapkan yang namanya door prize. Wah, ini Voucher. itu bukan main Mbak Titi, ini gudangnya door prize. Amin. Kalau Mbak Titi mau sampaikan door prize-nya, monggo Mbak Titi. Nah, ini Ibu Iya, Wakil Mas. Pengurusnya Iya. juga nih, silakan. Ya. Saya akhiri opening saya buat teman-teman sekalian. Saya serahkan ke Mbak Titi. Setelah Mbak Titi nanti serahkan kepada Mbak Runi dan Mas Rahmat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mengikuti sampai tuntas. Waalaikumsalam Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas-mas dan Mbak-mbak, ini dari Dapur Rumi maupun P Foundation menyiapkan 5 voucher Indomaret masing-masing 100.000 bagi 5 penanya pertama dan 10 voucher member Indonesia Happy Living senilai 1,5 juta. Jadi total voucher hari ini ada 2 juta. Silakan nanti yang ingin bertanya nanti akan mendapatkan hadiah voucher. Baik Mbak Runi, saya serahkan malam ini pada panjenengan. Matur nuwun Mbak Titi, alhamdulillahirobbilalamin dipercayakan untuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat bahagiaku IHM. Kita sudah bertemu kembali walaupun lewat online, enggak apa-apa. Yang penting masih kita bisa bersaparia, bersilaturahmi. Dan memang kiranya dalam situasi sulit kita makin menyadari kemampuan kita sangat terbatas. Bahkan kita tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Di saat inilah makin kita rasakan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pilihan lain kecuali berpasrah kepadanya. Itulah yang tema kali ini IHL pada Zoominar. Manusia punya kendala, Tuhan punya kendali. Betul. Apa yang di tema pada malam hari ini, kita selalu banyak kendala. Dan tidak hanya 1, 2, mungkin setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan, ada kendalanya. Namun Tuhan punya kendali. Insya Allah kalau kita selalu menggantungkan diri kita kepada Allah, selalu ada jalan keluarnya. Insya Allah. Gitu ya. Dan pada Zoominar kali ini sudah tidak asing lagi dan Kapten Pilot Mas Rahmat Gumilar yang sebagai narasumber yang notabene beliau sudah di dunia penerbangan sudah 43 tahun, leres Mas? Betul? Betul. 43 tahun, wah hebat sekali. Dan saya dengar dari beliau untuk menerbangkan Boeing 747-400 dan 200 mungkin sudah 29 tahun, betul Mas?
Betul. Waduh, dan mantap. Dan saya salut dan bangga gitu ya, karena setiap penerbang kalau mau terbang selalu kondisi sehat mental maupun fisiknya. Itu yang kami Betul. salut sampai usia saat ini Mas top gitu ya, jadinya keren gitu ya. Dan kiranya kita sudah tidak sabar lagi Mas untuk mendengar cerita Mas yang berkecimpung di penerbangan, yang notabene sudah kemana-mana. Nah ini kita pengen cerita langsung dari Captain Pilot Mas Rahmat Gumilar. Untuk itu narasumber Mas Rahmat Rahmat. Gumbira, Mbak Gumbira, Mbak. Roni. Oh Rahmat Gumbira. Rahmat Gumbira. Saya keliru sampai Gumilari. Matur Iya. pangapunten sangat. Maturun berarti dipun ingatkan. Nggih, Mas Rahmat Gumbira. Betul. Karena mungkin selalu gembira, makanya selalu sehat. Kayaknya kalau kita Ya. gembira, imun kita naik. Monggo kami silakan Mas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam, Mas-mas, Mbak-mbak yang bergabung di Indonesia Happy Living malam ini. Dan saya sangat berbahagia mendapat undangan spesial untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang penerbangan, tentang pilot, dan tentang pengalaman-pengalaman yang selama ini saya pernah alami di dunia penerbangan. Saya ingin cerita mengenai awal mulanya saya menjadi calon pilot Garuda Indonesia. Background saya itu sebetulnya ayah saya polisi. Lalu 8 bersaudara, 5 laki-laki, 3 wanita. Dan waktu itu saya dari sejak Bapak itu berdinas di Semarang, jadi beliau membeli rumah di Jalan Osamaliki 15, kemudian membangun di situ. Hanya yang di situ dibesarkan antara lain Mbak Riko, Mas Hari, Mas Mehmet, saya, Mbak Nike, sampai lulus SMA. Kemudian setelah itu, padahal saya tidak ada gambaran untuk menjadi seorang pilot itu, saya nggak punya cita-cita yang benar begitu waktu itu. Jadi fokus saya, mungkin saya akan menjadi seorang militer seperti kakak-kakak saya yang terdahulu. Tapi mungkin Allah juga yang membimbing saya, sehingga saya waktu mau sekolah di UGM Yogyakarta, kakak saya sebagai komandan detasemen Angkatan Laut di Yogyakarta itu mengarahkan saya, udah kamu masuk Angkatan Laut aja. Siap, saya daftar, tes di Jogja, lulus, ke Semarang, dites, lulus, dikirim ke Malang, akhirnya saya disuruh pulang. Kemudian setelah itu saya mulailah kursus bahasa Inggris di International English School di Jogja. Kemudian dibantu oleh kakak saya juga kursus bahasa Inggris. Kemudian saya baca di koran itu kok ini ada menerima calon penerbang untuk Garuda Indonesia. Di samping itu juga Suruk juga ada pendaftarannya. Saya mendaftar keduanya, tapi secara tidak disengaja waktu itu
tesnya itu bersamaan waktunya, sehingga saya nggak tahu bagaimana, condong ke Garuda, saya ikuti semua, dan lulus dari sana. Yang mendaftar itu sekitar 350-an orang, yang dikirim ke Jakarta tinggal 14 orang. Kemudian saya termasuk salah seorang yang lulus di situ. Di Jakarta disaring lagi dari seluruh Indonesia calon-calon pilot Garuda. Waktu itu angkatan 8, saya ini masuk di angkatan 8 Garuda Indonesia. Lalu akhirnya saya berhasil, tersaringlah di situ ada 14 orang calon pilot Garuda, tapi disaring lagi bahasa Inggrisnya. Ya, semua itu memang atas jalan Tuhan ya. Saya kursus bahasa Inggris, jadi saya alhamdulillah tidak mengalami masalah bahasa itu. Kemudian yang dari 14 orang, 3 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dikirim ke luar negeri untuk sekolah pilot. Jadi dikirimlah ke Curug. Tapi pada endingnya yang 3 orang tadi, teman saya 1 orang sebetulnya lulus, tapi pada saat latihan terbang malam kena cuaca buruk dan akhirnya crash di Tangerang. Jadi teman saya itu tinggal yang 11 orang tadi itu, kami diberangkatkan ke Inggris. Ya, ini gambar saya hilang lagi. Enggak, Mas, di sini masih kelihatan. Masih Masih kelihatan, nampak Mas. di sini. Iya, Muncul, kelihatan. Mas. Tetap Iya. Masih ya? Oke. ada. Masih. Di saya screen-nya nggak ada, hanya Nah, mungkin enggak apa-apa, Mas lanjut Arun. aja. Oke. Ya, oke. Saya lanjutkan. Terus kami 11 orang itu berangkat ke Inggris. Itu perjalanan saya ke luar negeri yang pertama kali di tahun 74 waktu itu. Alhamdulillah ya, seperti apa ya, orang kampung yang pakai jas begitulah ke luar negeri. Ya, tapi sangat senang sekali. Alhamdulillahnya juga ya itu semua diatur kalau saya kan Muslim ya, jadi di Lauh Mahfuz itu sudah dinyatakan di situ, kamu arahnya begini gitu oleh Yang Maha Pencipta. Jadi dari 11 orang tadi itu akhirnya 3 orang gagal sampai akhirnya. Kemudian kami kembali ke Jakarta, mulailah training di Fokker 28 di Garuda. Lalu saya tanggal 17 Januari tahun 76 itu saya mulai terbang di Fokker 28. Selama lebih kurang 2 tahun saya di-upgrade ke DC-9 sebagai pilot. Kemudian 2 tahun kemudian tahun 77 saya mulailah terbang internasional di DC-10 selama 5 tahun sampai tahun 83 saya di-upgrade lagi sebagai Kapten Fokker 28. Jadi karir saya itu memang merangkak dari, kalau zaman dulu itu memang demikian karena disesuaikan dengan seniority di perusahaan begitu. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini perusahaan sudah mulai lebih kritis dalam hal biaya training, sehingga mungkin satu dan lain hal
calon pilot di satu tipe itu bisa melompat gitu, nggak seperti zaman saya dulu. Nah, lalu saya waktu terbang di Fokker 28 itu kan masih belum digital seperti sekarang ya. Iya. Saya mengalami, jadi beruntung saya itu saya mengalami fase yang konvensional sampai ke digital sekarang. Jadi zaman dulu itu komputernya adanya di kepala, di otak. Jadi Iya. kalau saya menilai pilot-pilot zaman dulu itu hebat-hebat gitu. Iya, Bukannya yang feelingnya sekarang kuat. nggak hebat, tapi zaman dulu itu komputernya itu emang benar-benar komputer di kepala. Karena Betul. instrumennya itu sangat sederhana. Instrumennya itu semua kami bilang itu analog begitu. Jadi nggak ada komputer waktu itu. Bekerjanya secara perbedaan tekanan lah dan temperatur, bahasa begitulah. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang udah pakai chip begitu, udah langsung komputer diprogram, tinggal jalan. Semuanya kelihatan. Nah, itu saya tahun-tahun 90-an itu masih belum, itu tahun 95 itu saya mulai menghadapi pesawat di Boeing 747 seri 400 itu udah mulai glass cockpit, artinya instrumennya itu udah lebih canggih dibandingin yang seri yang terdahulu, yang Boeing 747 seri 200 itu yang masih analog gitu, yang belum ada komputernya, pengoperasiannya memang benar-benar sangat berbeda dengan yang sudah digital. Dan digital ini beban pilot itu sudah berkurang sekitar, kalau saya duga sekitar 50%, beban pikirannya sudah dialihkan ke komputer. Komputer. Iya. Jadi anak-anak sekarang sudah lebih mudah untuk belajar. Nah, itu pengalaman saya dari tahun 76 sampai ke masa pensiun saya di 2019. Nah, terus untuk menjadi pilot itu modal utamanya adalah kesehatan. Memang betul. Itu modal utama adalah sehat, sehat jasmani dan rohani. Kemudian kita pun di syarat secara internasional itu selalu diuji. Setiap saat diuji, siap untuk diuji, dan resminya setahun itu kita akan menghadapi General Medical Check Class 1 plus untuk kemampuan atau ability kita itu, ability pilot itu dicek lagi di simulator. Itu setiap 6 bulan sekali kita selalu menghadapi itu. Jadi pilot itu nggak pernah berhenti belajar. Kita baik itu belajar teori yang bahan-bahan yang kita harus pelajari, atau juga belajar dari orang lain. Dari pengalaman orang lain itu sangat membantu. Nah, itulah seorang pilot itu memang dituntut untuk sehat dan kemampuannya juga teruji dan certified. Lalu saya ingin cerita mengenai di tahun ini saya pengalaman unik saya ya, yang saya akan Tak apa-apa, monggo Mas. Iya. beberkan. Mohon izin kalau misalnya perlu di break aja ya Mbak. J, monggo lanjut dulu J. Pengalaman Ya. unik dan kritikal yang dialami, monggo Mas. Nah,
Ini di tahun 89, saya itu terbang di Airbus 300 B4. Itu mesin jet twin engine, jadi mesinnya dua, dan termasuk golongan pesawat berbadan lebar, kapasitasnya sekitar 300 orang. Waktu itu saya terbang dari Hong Kong, saya ada assignment dari Hong Kong ke Denpasar. Nah, take off dari sana itu sekitar jam 11 siang, terbang siang, lalu menuju ke arah selatan, kira-kira sekitar 100 mil setelah tinggal landas itu dari bandara, waktu itu masih di Kai Tak. Itu radarnya menanyakan saya, Indonesia sekian gitu, apakah kamu ada conflicting traffic gitu. Nah, kita cek di komputer di pesawat, di kokpit itu nggak ada tanda-tanda itu gitu. Kami merespons bahwa tidak ada. Tapi ini ada pesawat yang membuntuti kamu gitu. Nah, terus coba kamu belok ke kiri 30 derajat. Saya ikuti instruksinya dari air traffic controller Hong Kong. Terus sampai saya berputar. Jadi yang UFO yang ya diduga UFO ya, karena memang UFO itu kan unidentified flying object. Itu tidak diketahui, tapi tingginya sama, arahnya sama, membuntuti saya terus gitu. Saya sampai berputar itu, yang tadinya ke arah selatan ke Bali, tapi saya menjadi terbang ke arah utara, terus akhirnya ke selatan lagi. Setelah saya menuju ke arah selatan lagi, dikatakan oleh air traffic control-nya itu sudah hilang gitu. Nah, alhamdulillah saya sampai di Bali selamat, tapi harus nulis laporan. Kemudian di tahun 1993 itu saya terbang Boeing 747 seri 200 klasik itu dari tahun 90. Nah, tahun 93 saya ada tugas dari menerbangkan dari Abu Dhabi ke Zurich. Pada saat itu saya statusnya sebagai instruktur, route instructor, tapi ada pendamping saya. Pendamping saya itu general manager dari Garuda Operation gitu, yang mendampingi saya sebagai checker saya. Saya karena mau di-upgrade lagi sebagai check pilot begitu. Jadi saya membawa, saya duduk di sebelah kanan, ini yang trainee, calon kapten Boeing 747 seri 200 ini duduk di sebelah kiri. Terus waktu briefing di Abu Dhabi itu sepertinya normal-normal saja. Jadi ya biasalah penerbangan. Itu berangkatnya memang tengah malam sekitar jam 2 take off-nya dari Abu Dhabi. Karena kan penerbangan itu lanjutan dari Jakarta. Jakarta, Abu Dhabi, Zurich gitu. Sebetulnya Zurich, Amsterdam. Nah, tapi pada saat kita mendekati Zurich, di Bandara Zurich, Swiss itu, kami menerima laporan bahwa kan sepanjang penerbangan itu kita selalu monitor di tujuan itu cuacanya seperti apa. Weather. Ya, baik atau buruk begitu, kita bisa tahu dari laporan mereka. Nah, itu memang dikabarkan bahwa ada badai salju yang pas kita mau mendarat itu sedang lewat di atas bandara gitu. Jarak pandangnya pas-pasan banget gitu. Ya, Berapa mil? Nggak sampai mil-milan, itu hanya berapa ratus meter.
Jadi sekitar Wes, ya, karena kita kan Oke. bisa diizinkan mendarat dengan runway visibility. Nggih. visibility itu 200 200. meter kita bisa Ya. boleh diizinkan untuk melakukan percobaan untuk mendarat gitu. Nah, sementara itu yang saya monitor bahwa ya karena ini kan calon pilot itu pengalamannya juga masih belum Belum. sempurna lah gitu ya. Nggih. Jadi saya dalam hari ini karena masih untuk menjadi calon cek pilot itu saya dicek juga oleh manajer saya, jadi saya juga agak grogi juga gitu terus terang. Jadi pada saat itu ada angin buritan. Angin buritan itu maksudnya angin dari Lebih arah barat. belakang. Dari Padahal belakang. normalnya itu pesawat Dari depan. tinggal Dari depan. landas atau mendarat itu angin dari depan. Dari depan. Nggih. Normal ya. Lebih sulit. Tapi Nggih. karena di Swiss itu memang runway-nya itu apa namanya untuk mendarat itu landasan pacunya itu unik begitu karena di baliknya sebelah sananya itu ada bukit-bukit gitu sehingga tidak diizinkan untuk mendarat dari arah kebalikannya gitu. Jadi kita terpaksa berisiko untuk tailwind landing, artinya angin buritan yang Angin buritan. mendorong pesawat Lebih sulit kita. pengendaliannya. Nggih. Ya, jadi terus pada saat mau touchdown itu karena terbawa angin, ini si calon pilot ini nggak mendarat-daratkan pesawat, jadi namanya istilahnya itu floating gitu. Floating sehingga landasan itu habis, sudah hampir setengah landasan dia baru rodanya. Ini saya udah teriak landing, tapi dia actionnya itu mungkin ya kurang pengalaman itu ya. Saya berusaha untuk ngerem semaksimal mungkin, termasuk dibantu dengan reverse thrust. Reverse thrust itu daya dorong yang dibalik gitu, dikurangin untuk mencoba berhenti gitu, tapi nggak bisa berhenti karena di bawah kan salju, es itu licin, lebih licin, nggak bisa berhenti sampai 50 meter dari ujung landasan. Nah itu beruntungnya lagi, masih beruntungnya lagi itu berhenti di atas rerumputan gitu yang aman lah gitu ya, nggak ada. Alhamdulillah. Iya, itulah ya semua itu karena Allah semua yang punya kendali. Betul, inilah di situ. Iya, Jadi Mas. itu yang pengalaman saya yang paling kritikal di situ. Terus semua terkendali sampai stop, berhenti, matikan mesin, lalu kita turun, nggak sampai on ground emergency evakuasi gitu. Jadi masih penumpang turun sesuai dengan tangga yang disiapkan gitu, tapi itu ya di atas tanah begitu. Nggak pada tempat tinggal di apron ya, Mas? Oh nggak bisa ke apron karena sudah tadi saya kan kebablasan. berat, jadi kan agak setengah ambles begitu, apalagi salju di situ. Ada nggak ditolong dengan crash team? Terus sudah disiapkan? Dengan apa? Crash team. Timnya untuk crash landing gitu? Yang ada. Dari semua tentu mendekati ke pesawat gitu. Pesawat, betul. Dinyatakan semua aman, ya sudah, penumpang jadi turunkan normal, bukan evakuasi darurat begitu. Nah itulah
kejadian saya di Boeing 747 seri 200. Alhasil setelah itu saya disidang, saya di grounded, instruktur saya dicabut semua. Itu Oh, ya Allah, iya, resikonya seperti itu, grounded, betul. Nah, itu resiko. Oke, resiko. Berapa lama itu Mas di groundednya? Di grounded 3 bulan. Oh, karena kan mesti harus kita ini lagi ya, rating lagi untuk itu, untuk ngulangi lagi, terus diuji lagi. saya dijadwalkan untuk simulator training lagi, dicek, Rating lagi, dan ya. itu disimulasikan juga, di simulator kejadian itu, gitu. Oh, Jadi untuk pengalaman yang lainnya. Ya, itu kan kejadian dikatakan kelasnya itu accident gitu ya. Iya, accident, betul. Makanya terus disuruh simulator, dipraktekkan semuanya, oh memang benar dikasih angin sekian kencangnya gitu, ya memang nyelonong gitu. Nyelonong, betul. Jadi, memang mungkin pengendalian pesawat kita sama Mas, di kapal pun juga seperti itu. Jadi kita pun kan juga tidak, kalau di kapal juga tidak ada remnya kan, kita tinggal untuk throttle-nya aja kita mundurkan gitu untuk ngeremnya. Makanya kalau kita didorong oleh angin, kita dua yang dikendalikan kan gitu, pesawatnya itu sendiri maupun anginnya itu sendiri kan gitu. Tapi kalau kita berlawanan kan hanya pesawatnya kita saja yang kita kendalikan. Mungkin seperti itu, sama mungkin ya Mas. Iya, mirip lah kira-kira teknisnya begitu. Wah, sangat. Alhamdulillah, betul. Jadi bagaimanapun risiko seorang penerbang ya begitu, itu kejadian yang kritikal ya. Kritikal, betul. Karena semuanya itu split of second gitu. Memang ada pertanyaan waktu saya di sidang itu, kenapa nggak go round? Go round itu artinya membatalkan untuk mendarat, terus naik lagi gitu. Tapi saya juga membayangkan bahwa di Zurich itu prosedurnya nggak sederhana, dan pesawatnya sendiri juga sudah tidak bisa naik lagi, sudah critical position bisa. Sebetulnya masih bisa, kalau untuk naik lagi masih bisa. Hanya prosedurnya itu agak ribet lah gitu ya. Agak ribet, dan kalau di Boeing 747 seri 200 ini kan klasik. Jadi ada 9 tombol yang harus kita kerjakan gitu untuk membuat kita tekan supaya kita bisa tinggal landas dengan aman gitu. Beda dengan 747 yang seri 400 itu tinggal pencet satu tombol udah otomatis dia terbang sendiri. Gitu. Ya, itu bedanya penerbangan pesawat konvensional dengan digital. Iya, spesifikasinya masing-masing. Iya. Tahun 93 itulah kejadiannya, tapi beruntungnya nggak fatal gitu ya. Nggak fatal. Semuanya masih selamat. Jadi semuanya selamat. Itu membawa berapa penumpang itu Mas saat itu? Mungkin sekitar 300-an penumpang, kan dari Jakarta itu. Dari Jakarta. Wah, habis lumayan juga. Mau ke Eropa. Makanya. Mau ke Amsterdam tujuan akhirnya. Gitu. Akhirnya pesawat itu karena ya harus diperiksa, harus ganti ban segala kan, sobek segala bannya, mesinnya. Akhirnya penerbangan yang ke Amsterdam dialihkan ke penerbangan yang lain. Saat itu di maintenance di situ di Swiss. Di Swiss Iya. Terus tinggal di Swiss sampai berapa lama itu Mas untuk perbaikan itu? Kan mesti nungguin pesawatnya itu, Enggak? Iya, kalau pesawat itu masuk hanggarnya Swiss Air. Karena Garuda waktu itu ada kerjasama dengan Swiss Air, masuk ke hanggarnya Swiss Air, dicek segala macam, ya itu mungkin makan waktu sekitar 1 minggu, itu baru dipulangkan ke Indonesia lagi. Kalau krunya kita setelah disidang oleh kalau di Indonesia ini kan penerbangan sipil DKU PPU gitu ya. Di sini kalau di sana ya badan apa ya, kayak NTSB-nya Amerika begitulah.
Di sana. Oh, Jadi- J. Ada inian Jadi- tersendiri J untuk Ya. iya. Kalau di sini apa ya yang itu kalau ada accident gitu ada Kayak investigasinya gitu. iya. Tapi Apa itu sih ininya? kita terus J. KNKT. Ada KNKT ya. KNKT. KNKT betul persis KNKT. KNKT. J. Sama kita pun Itu- juga gitu J. Ya, Dulu kalau kalau di di laut juga sama karena sama kan J. di Iya. perhubungan ya. J. Ya. Kami pun dulu juga Ya. di ATC kan juga sama Mas. Jadi kita setiap omong kan kita rekam, ada di technical center itu. Nanti kalau ada apa, soalnya kami pernah pengalaman pas Airbus itu sudah mau landing, tapi ada pesawat Mandala yang saat itu pengen terbang segera. Padahal kita sudah tahan. Jangan terbang dulu nih, masih ada Airbus, sudah di final Oh, gitu kan. Sudah di iya. final, tapi yang Mandala ini nekat, enggak, saya pengen, ya sudah, kalau kamu mau terbang segera, tapi tanggung Iya. jawab di pilotnya. Kami seperti itu. Oh, Wah, itu iya. sudah semuanya teriak-teriak itu. Tapi ya alhamdulillahnya ini bisa langsung kita overshoot, balik lagi ke final untuk ininya. Yang ini baru doang. Karena kan sebelum kita untuk jaraknya jauh ataupun yang pesawat take off-nya sebelum belok kan kita tidak boleh melandingkan pesawat. Betul. Iya. Ada Jadi separation-nya. safe version-nya. Itu Ya. yang saya sampai nggak bisa tidur beberapa hari. Ya tapi ya pengalaman untuk Iya. itu jadinya wah betul-betul kita wah semua sudah teriak-teriak untuk ininya. Jadi Iya. memang penuh tantangan kalau kita di udara maupun di laut, dan kiranya dalam waktu detik ya Mas ya kalau kita berpikir Betul. untuk di laut itu keputusan apa yang harus kita ambil. Itu mungkin ada pengalamannya Mas Rahmat untuk mengambil keputusan yang cepat begitu, mungkin bisa diceritakan bagaimana Ya. untuknya dan dalam situasi yang bagaimana Mas. Monggo. Nah, untuk mempelajarinya memang sejak training sebagai calon pilot itu sudah ada latihannya segala macam. Itu untuk menjadikan kita proficient ya, istilahnya kita udah qualified gitu. Qualified, iya. Ya, itu sudah harus teruji gitu. Kita diuji segala macam. Ya, antara lain ya di simulator itu. Simulator itu keadaannya mirip seperti terbang biasa. Seperti betul. Iya. Jadi kondisinya itu seperti terbang biasa. Pakai cuaca buruk pun bisa, lalu mesinnya dimatikan oleh instrukturnya itu juga bisa. Itu dibikin segala macam itu bisa. Simulator itu termasuk yang canggih lah gitu. Sudah mirip sekali sama ini. Nah, itu decision making itu belajarnya dari situ. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang dialami itu membuat kita siap untuk menghadapi segala situasi, khususnya dalam hal abnormality atau dalam keadaan darurat gitu. Itu juga tadi itu juga waktu saya mencoba untuk menghentikan pesawat sampai nyelonong 50 meter itu juga dengan segala macam cara. Kaki saya juga udah nginjek pedal rem semaksimal mungkin. Lalu reverse-nya itu saya tarik semaksimal mungkin sampai saking kan itu kan seperti take off power juga, power reverse-nya itu. Itu sampai rumput-rumputan atau salju itu berterbangan nutupi muncrat gitu ya. Muncrat ya. Gitu. Kebayang Mas kalau lagi untuk ininya, ya kebayang. Karena dulu pernah di Juanda juga terjadi seperti itu, tapi ya alhamdulillah masih terselamatkan. Yaitu makanya bersyukurnya seperti itu kita nih kalau ada gitu, alhamdulillah bejo masih terselamatkan. Iya. Ya itu makanya kalau kita selalu menggantungkan diri pada Allah, insya Allah apapun itu yang penting kita upaya dulu untuk itu. Matur nuwun. Wah,
kiranya kita nih kok ngobrolnya sudah banyak. Kayaknya nih mungkin yang audiensnya sudah pada Mbak-mbak, Mas-mas mungkin sudah penasaran sekali mau bertanya dengan Mas Rahmat Boleh, Gembira. monggo, silakan. Monggo, ini kalau misalnya Mas Rahmat kalau dengar ceritanya nanti nggak habis-habis, mungkin 2 jam nggak selesai ya Mas ya? Nggak selesai. 43 tahun nggak habis dalam 1 Makanya jam. 43 tahun, waduh bermacam-macam ini sudah yang pengalaman uniknya aja sudah banyak sekali gitu kan untuk ininya. Iya, jadi mungkin dengan tadi pengalaman unik, wah itu sudah ada yang nunjuk jari, monggo dengan Mas siapa? Monggo Mas. Ji. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Inti Andana, alumni 79. Tapi ya, Mas temannya Mas Andana, Gunawan dan ya. betul Mbak Titi Sugeng-Dalu. Ini yang baru temu darat, baru Mas Toto tadi yang ada. Selamat malam Pak Mas Kapten Rahmat. Selamat malam. Nah, yang saya tanyakan itu sebenarnya sangat sederhana, Mas. Saya itu kan sudah 10 tahun ini udah gemeteran duluan kalau suruh dulu pas kerja tuh suruh naik pesawat tuh udah gemeteran duluan. Akhirnya saya pilih jalan darat aja, kereta atau apalah. Itu sampai sekarang pesawat itu udah gemeter. Itu kan pasti solusinya ada. Harusnya gimana sih untuk supaya apa ya? Sebenarnya soalnya saya dengar gini, apakah benar pesawat itu transportasi yang paling aman? Nah, Benar. situ. Benar. Itu Sebenarnya benar. pertanyaan saya itu aja, yaitu pertanyaan yang mungkin Mas Rahmat bisa bantu supaya siapa tahu nanti saya naik pesawat lagi itu nggak takut lagi gitu loh. Sampai sekarang saya dengar pesawat itu, Mas. Saya dengar yang betul, saya dengar kalau udah ketemu dokter sama kalau dengar suruh naik pesawat itu udah pasti gemeter di sosmed. Cuman itu aja yang saya. Yang kedua, mohon maaf, ada salam tadi dari Mas Hendaryanto Sastro, mungkin barangkali Mas Rahmat kenal. Indaryanto. Itu ya, satu lagi almarhum Hendro Martono. 3 tahun yang lalu. Kiki Hendro Martono ya? Iya, itu teman alumni saya, Mas. Oh, iya. Ya memang beliau dari Salatiga juga. Oh iya. Ya, begitu tadi Mas Hendar ngomong, oh iya kenal, waktu itu beliau sudah ini, wah luar biasa. Ya udahlah, ada acara apa enggak? Cuma ngobrol-ngobrol sharing pengalaman aja saya bilang. Demikian Pak Moderator, sebelumnya terima kasih. Kalau Matur nuwun Mas Ananda nggih. Mas Andana matur nuwun sanget nggih. Mungkin monggo kami serahkan ke Mas Rahmat untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Andana. Nggih, monggo. Ya, kalau boleh saya bantu ya, menceritakan mengenai pesawat itu memang betul. Penerbangan itu khususnya pesawatnya itu dinyatakan sebagai transportasi umum yang paling aman karena itu pagernya banyak sekali. Pertama, pesawatnya sendiri itu selalu dicek sebelum berangkat, setelah mendarat, setelah parkir, di hanggar jam terbangnya berapa, itu harus ada step-stepnya gitu, standarnya untuk harus dicek, sehingga dinyatakan ini paling aman dibandingkan misalnya mobil biasa. Mobil biasa paling nanti 10.000 kilo ganti oli begitu kan, atau remnya diceknya 20.000 kilo gitu. Kalau ini enggak, pesawat itu selalu dicek dan itu sudah ada namanya maintenance log. Maintenance log itu adalah tanggung jawabnya sang pilot yang melaporkan kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki atau diganti gitu, dengan koordinasi dengan ground teknik saat sudah mendarat gitu. Kemudian kalau boleh saya berikan tip bahwa sebetulnya di penerbangan itu yang paling kritikal hanya pada saat tinggal landas dan mendarat. Kenapa? Karena pada saat tinggal landas itu landasan pacunya kan terbatas, lebarnya terbatas,
sekitar 45 meter, lalu panjangnya pun juga terbatas. Begitu juga pada saat untuk mendarat, apalagi kalau mendarat. Kalau mendarat itu kan angin juga, arah angin itu berpengaruh terhadap pesawat. Pesawat, betul. Khususnya kalau angin dari samping atau dari belakang gitu, dari tailwind, dari buritan, itu memang agak sedikit ekstra kerja lah gitu untuk pilotnya. Nah, tapi nggak usah khawatir, Mas. Jadi yang paling kritikal sebetulnya adalah pada saat Jalan ya. tinggal landas dan mendarat. Itu untuk pilotnya ya. Nah, kalau untuk penerbangannya sendiri sebetulnya semuanya sama saja. Aman. Kalau pada saat cruising itu misalnya tinggi jelajah 35.000 kaki gitu, di ketinggian itu pilotnya udah memberikan isyarat dengan fasten seatbelt on gitu ya. Lalu pramugarinya mengumumkan bahwa ini keadaan cuaca sedang bergejolak sehingga diminta untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman gitu. Nah itu kalau itu diikuti, itu insya Allah aman, Mas. Insya Allah aman. Nah, terus jadi nggak usah khawatir, penerbangan itu sebetulnya paling aman dan nyaman gitu karena cepat sampai. Gitu. Cepat sampai, betul. Ya, kalau dibandingkan naik kapal, mungkin kalau Mbak Runi itu mungkin makan waktu mingguan ya kalau berlayar. Betul, betul. Sekarang berani naik kapal laut daripada pesawat. Oh. Gitu. Pemikiran yang harusnya udah nggak begitu lagi. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lah, terbang aja Mas. Nah, yang penting gini, berdoa. Itu berdoa. Berdoa pada saat sebelum berangkat sampai ke tujuan ya alhamdulillah. Pada saat mengalami cuaca yang kurang baik di dalam penerbangan itu, zikir terus saja Mas. Apalagi kalau pas itu Mas ya. Alhamdulillah yang saya sebenarnya saya lakukan. Karena saya pernah ngalami juga di suatu tugas gitu ya. Ini kan sebelum berangkat tuh kita dibekali flight planning-nya, keadaan cuacanya gimana selama penerbangan, cuaca di tujuannya seperti apa gitu, kita dapat briefing gitu. Nah itu dibilang, wah ini nggak bagus nih, gimana mau nambah bensin atau mau ganti haluan gitu ya. Nah, terus pilotnya otomatis, nah di sini juga harus split of second ini harus memutuskan kan, membuat keputusan bahwa oke, ya terus saja nanti itu. Terus saya tambahin dengan doa itu tadi. Dengan doa itu, alhamdulillah Mas, langsung loh kok nggak ketemu ya, seperti yang diceritakan tadi cuaca yang katanya akan membuat penerbangan itu akhirnya bersih gitu. Alhamdulillah. Begitu juga waktu saya terakhir itu di Afrika itu, terbang dari Jeddah ke Kano gitu, ternyata di laporan cuacanya nggak ada, cuacanya buruk itu nggak ada, tapi kenyataannya itu ada awannya hujan petir seperti disco gitu. Terbang malam jadi kelihatan petirnya nyambar sana sini, kita menghindarnya itu bisa sampai 100-an mil gitu. Ya itulah. Tapi dengan doa alhamdulillah itu bisa teratasi dengan baik. Betul. Nah itulah. Terima kasih Mas atas pertanyaan. Mas pertanyaannya sudah tidak takut lagi Nji nanti untuk naik pesawat. Mudah-mudahan, tapi nggak tahu. Semoga aja. Pokoknya berdoa aja. Memang yang paling safety karena semuanya selalu dicek. Insya Allah dan cepat nyampainya.
langsung bisa pergi kemana-mana. Matur nuwun sangat, Matur suwun, Mbak, Ya, matur suwun, matur Kapten. nuwun, Terima kasih. Nggih. Kembali. Nggih, matur nuwun Mas Rahmat, Mas Andana yang telah tadi bertanya. Semoga nanti untuk berikutnya dengan tips yang disampaikan tadi oleh Mas Rahmat sudah tidak takut lagi. Kalau memang di laut itu memang ya lama tapi tahu mana-mana gitu kan. Setiap bisa melihat. Tapi kalau sudah di laut lepas ya kelihatannya ya cuma paling kapal-kapal yang lewat. Kadang-kadang nggak lihat apa-apa. Kok baru-baru kelihatan kalau bahwa kita di laut itu bumi itu betul-betul bulat gitu ya. Monggo untuk berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Mbak Heri Ningrum itu ada yang angkat tangan. Mbak Heri Ningrum, kemudian ada ada Mbak Endang Pratiwi, ini ada Mas Arguto, ada Indonesia, ini ada pakai Indonesia Living, Indonesia Happy Living, Mbak Runi. Ya, monggo Mbak Heri Ningrum barangkali. Nggih, matur nuwun Mbak Heri, monggo Mbak Heri. Apa yang akan ditanyakan Mic-nya oleh Mbak, mic-nya. Mbak Heri, mic-nya Mbak. Mic-nya, Mbak, Mbak. Mic-nya. Mbak, mic-nya Mbak. Mic-nya Mbak. Unmute. Iya, udah bisa. Dengar. Sudah Mbak, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat hebat sekali, Masya Allah ceritanya, perjalanan karir dari Mas Rahmat. Mohon maaf Mbak Runi, saya memanggil Mas Rahmat supaya lebih kelihatan akrab gitu, walaupun belum pernah ketemu. Memang kan kita harus begitu, Mas dan Mbak toh Mbak. Monggo Mbak. Izin. Setelah saya mendengar tadi cerita yang begitu hebat, begitu sangat membanggakan, saya ingat akan cucu-cucu saya Mas Rahmat. Saya punya 3 laki-laki yang ganteng-ganteng. Insya Allah nanti salah satunya ikut menjadi, ada salah satunya menjadi seorang pilot yang handal seperti Mas Rahmat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau tadi saya sudah mendengar dari Mas Rahmat mengenai perjalanan karirnya itu, saya ingin sekali mempersiapkan cucu-cucu saya itu. Di samping kecerdasan, di samping kepandaiannya mereka di dalam belajar, tentunya ada syarat-syarat lain yang mungkin saya bisa membantu untuk mempersiapkan supaya cucu-cucu saya itu nanti mentalnya kuat. Kira-kira apa saja syarat-syarat yang sekiranya nanti bisa diterima menjadi seorang pilot itu apa saja? Tadi Mas Rahmat tuh belum menyinggung sedikit itu juga belum. Jadi saya ingin sekali supaya saya sebagai eyang putrinya bisa mempersiapkan diri, bisa menceritakan ke cucu-cucu saya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, kira-kira gambarannya apa saja Mas Rahmat untuk saya sebagai eyang putrinya supaya saya bisa mempersiapkan cucu-cucu saya menjadi seorang pilot yang handal, yang tentunya penuh risiko pekerjaannya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Heri. Monggo Mas Rahmat langsung dijawab saja apa yang menjadi pertanyaan Mbak Heri. Monggo kami persilakan. Baik Mbak Heri. Semua itu seperti yang saya bilang tadi sudah dikodratkan di lauh mahfuz ya. Sehingga nasib kita itu memang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Mau kemananya itu jika Allah yang menghendaki ya kita menjalani dengan baik itu. Nah, untuk persiapan sebagai penerbang, zaman dulu waktu saya mulai join di tahun 75-an itu dengan sekarang ada perbedaan dan perubahan zaman begitu. Karena rupanya untuk menjadi seorang pilot itu membutuhkan biaya yang tinggi sekarang ini. Mohon maaf, jadi saya nggak nakut-nakuti, tapi ini adalah sebuah kenyataan bahwa
Kalau zaman dulu itu airline yang membiayai calon pilotnya itu untuk sekolah. Terus nanti setelah lulus dapat license minimal itu commercial pilot license dan instrument rating. Kemudian masih lagi ketika kembali ke airline itu misalnya diterjunkan di Fokker 28 ya dibiayai lagi sampai selesai trainingnya gitu. Sepanjang itu lulus terus diikat dengan kontrak ikatan dinas, tidak boleh keluar selama 10 tahun misalnya begitu. Tapi sekarang beda. Perbedaannya basicnya itu sama ya, dasarnya bekal untuk menjadi pilot itu adalah sehat jasmani dan rohani. Itu memang harus dipersiapkan. Bahkan misalnya keadaan kondisi penglihatan mata sampai ke tidak buta warna aja itu masih harus menjadi persyaratan yang utama. Kemudian gigi itu sepertinya sepele ya. Tapi gigi ini ternyata vital. Jadi tetap gigi itu harus dirawat seawal mungkin agar tidak ada yang berlubang, tetap utuh begitu. Nah, itu modal utamanya adalah di sini yang benar-benar kesehatan. Jangan kalau dari awal remaja itu tips saya kurangi begadangnya gitu. Kalau anak-anak muda itu kan terpengaruh oleh lingkungan ya. Begadang, terus apalagi sekarang godaannya itu dengan HP itu gadget itu sehingga matanya jadi terganggu atau komputer gitu juga bisa mengganggu penglihatan begitu. Itu yang utama. Yang kedua sekarang ini yang saya katakan tadi, biaya tinggi itu memang sekarang lebih mahal dibandingkan zaman saya dulu. Nah, sekarang saya ambil kasarannya itu sekolah penerbang. Sekolah penerbangan apakah itu di Curug, di BIFA, atau di Juanda Flying School, tadinya juga ada, tapi sekarang mungkin udah nggak beroperasi. Itu makan biaya sekitar 1 M sekarang ini untuk jadi pilot. Basic untuk mendapatkan commercial pilot license dan instrument rating. Kemudian sekarang Nuwun sewu interupsi sebentar Mas Rahmat dan Mbak Runi. Aku hanya mengingatkan masalah waktu. Buat saya kita semua nggak ada masalah. Buat yang dari Balikpapan kira-kira kemalaman apa enggak. Sekarang udah 21.24. Semoga semuanya nggak keberatan. Mungkin kita selesai di jam 22 kali ya. Nggak apa-apa ya. Kayaknya masih nggak apa-apa Mas. Ini karena masih ada 5 pertanyaan, 4 yang sudah angkat tangan. Ada 1 pertanyaan melalui chat. Ini mungkin supaya saya nyuwun sewu sumelo atur Mbak Runi. Ini pertanyaan dari Mbak Irma. Itu bertanya begini Mas Rahmat. Ada rutinitas tertentu apa yang dilakukan sebelum terbang supaya selalu bisa fokus? Mengingat jenis pesawat yang dibawa bukan pesawat kecil, tapi pesawat yang sangat besar. Monggo, nanti silakan habis itu Mbak Runi ambil oper lagi untuk 4 pertanyaan yang lain. Silakan Mas Rahmat. Yang tadi saya selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu monggo. Nanti saya selesaikan dulu. Jadi biaya itu untuk jadi pilot ini sekarang sangat tinggi karena setelah kita punya commercial pilot license dan instrument rating itu, airline itu sekarang nggak mau membiayai untuk ambil type rating di tipe tertentu. Misalnya di Boeing 737 atau di Embraer atau apa, tergantung tipe pesawat yang dimiliki oleh airline gitu. Jadi sekarang sang calon pilotnya ini diminta untuk punya rating yang diinginkan oleh airline sekarang dengan biaya sendiri. Nah, sehingga membengkaklah biaya itu sampai sekitar mungkin 30 US
30.000 US dollar untuk satu tipe rating. Nah itu jadi kasarannya kira-kira sekarang untuk menjadi pilot yang commercial pilot itu sekitar 1,5 M sekarang ini. Ya. Seperti dokter spesialis ya. Ya. Dokter spesialis. Iya, Pak. Spesialis juga segitu. Oke, Iya. betul, Nah, Pak. itu yang perlu dipersiapkan. Lalu sekarang ini airline itu juga nggak mudah seperti zaman saya dulu. Zaman saya dulu mereka yang mencari pilot gitu. Pilot. Iya. Sekarang ini pilotnya Sekarang udah pilot banyak yang yang pinter-pinter juga, yang banyak yang sekolah kemana-mana. Begitu daftar airline-nya nggak perlu lagi. Apalagi setelah pasca pandemi kemarin ini. Pasca pandemi kemarin karena banyak rute penerbangan yang di stop, jadi malah justru surplus pilot, malah dikurang-kurangi begitu. Termasuk karena yang dialami seperti anak saya. Anak saya juga generasi penerus saya, sekarang terbang di Boeing 737 Kapten, udah dari tahun 2008, jadi udah 16 tahun berkarya di Garuda Indonesia. Terus anak saya sekarang juga mengalami, maksudnya terbang pun sekarang dibatasi. Kalau dulu karena pilot itu dibutuhkan sekali, terbang bebas, lebih dari jam terbang. 80 jam, 100 jam. Sekarang justru di limit 40 jam terbang saja. Karena dibagi dengan teman-teman yang lain yang nggak kebagian. Ya. Ya itulah mengenai pilot itu. Jadi modal utama tadi yang bekal itu ya, bekal persiapan. Ini mungkin sudah bisa menjawab yang tadi ditanyakan Mbak ya. Betul matur suwun sangat Mas Rahmat. Jadi ya ada biaya, ya ada kecerdasan, ya ada sehat badannya, semuanya itu syarat-syarat itu insya Allah saya bisa bercerita, insya Allah apa yang menjadi harapan saya, cita-cita bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Heri, matur nuwun Mas Rahmat jawabannya, dan ya memang itulah yang sekarang tuh Jerbasuki Mowobio katanya kan begitu ya Mbak ya. Oke. Sekarang kayaknya penanya berikutnya tadi Mbak. itu ya. Yang berikutnya tadi mengenai bekal apa gitu kan untuk persiapan terbang sebelum terbang. Ya. Jadi Mas. dalam hal ini yang penting adalah kita bisa istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup, kita tidak mengkonsumsi alkoholik begitu. Karena ada aturan-aturan ya. Kalau kita yang suka mengkonsumsi alkohol itu dibatasi minimal tuh 12 jam sebelumnya itu udah harus nggak minum gitu. Makanya seperti orang asing itu kan kebiasaan mereka memang minum alkohol ya. Kalau kita masih mungkin enggak gitu. Nah itu juga ada pengaruhnya di situ terhadap penerbangan. Apalagi sekarang setiap terbang itu kru itu semua dicek, baik itu cockpit kru, pilot maupun cabin kru. Cabin, ya dicek. Diceknya itu cek tekanan darah gimana, lalu kadang-kadang random cek darahnya seperti apa gitu dites. Lalu kalau misalnya itu melewati ambang yang diizinkan, misalnya tekanan darah sampai 170 gitu, wah ini udah lebih dari 160 maksimumnya, itu tidak diizinkan untuk terbang. Ya, lalu kadang-kadang juga dicek urinnya, urin harus dicek. Karena ini untuk mengetahui ini ada unsur narkobanya atau enggak gitu. Nah, sekarang lebih ketat kita pagernya itu. Jadi tidak bisa sembarangan lagi. Lalu tadi itu supaya kita tetap fit dan bugar, ya
Selain juga istirahat cukup, supaya kita tetap fit, ya tentu meluangkan waktu untuk berolahraga. Olahraga sedapat mungkin yang rutin. Karena sepengalaman saya ini memang rupanya olahraga itu adalah bagian dari kehidupan. Kalau moto saya begitu. Jadi kalau kita berani makan enak khususnya, nah itu kita harus berani juga berolahraga supaya seimbang begitu. Karena tanpa itu pasti akan terkendala, jadi kesehatannya terganggu, jadi masalah kesehatan gitu. Itu. Jadi khususnya dulu waktu saya masih terbang internasional yang sampai ada perbedaan waktu antara Indonesia dan tempat lain, misalnya di Eropa gitu, sekitar 5-6 jam yang sampai saya justru bilang bahwa ini melanggar body clock gitu. Nah, body clock ini adalah kebiasaan manusia rutin normal yang seharusnya dilakukannya itu rutin normal, misalnya kita biasa tidur jam 10 malam sudah tidur, bangun jam 4, itu kan body clock ya. Tapi karena sebagai kru itu risikonya adalah dengan pekerjaannya. Pekerjaannya itu bukan seperti pekerjaan kantor. Sehingga kita punya jadwal take off jam 6 sore, nanti sampai di Eropa sana jam 6 pagi. Padahal masih tengah malam waktu di Eropanya gitu. Nah, itu melewati waktu makannya bagaimana, padahal orang harusnya istirahat, tapi ini harus kerja. Nah, itu melanggar rutinitas manusia normal gitu. Itu yang harus diantisipasi oleh para kru ini supaya kita tetap bugar gitu. Nah, khususnya lagi kita kan terbang itu di ketinggian yang boleh dikatakan sangat tinggi ya, kira-kira sekitar 10.000 kilometer di atas permukaan laut rata-rata, sehingga kalau 35.000 kaki itu kira-kira sekitar begitulah. 10.000 kilometer itu, jadi itu tingkat oksigennya kan sudah menipis juga, berkurang. Lalu kita mendekati matahari, lapisan ozonnya itu lebih tipis. Nah, itu menyebabkan akibat-akibat yang bisa mengganggu kesehatan para awak pesawat khususnya. Makanya saya sebetulnya dalam hati nggak setuju, wah pekerjaan kru ini sebetulnya tidak cocok untuk wanita. Karena wanita itu kan punya siklus yang berbeda dengan laki-laki ya. Ada bulanan gitu. Terus di atas kita terbangnya lapisan ozonnya juga lebih tipis, oksigennya kurang, sehingga akibatnya ada beberapa pramugari, mohon maaf menceritakan pramugari bahwa itu mereka gagal memperoleh keturunan misalnya. Karena itu tadi faktor-faktor keadaan situasi yang membuat mengganggu kesehatan para awak pesawat gitu. Mudah-mudahan itu bisa membantu untuk menjawab pertanyaan yang tadi diutarakan, supaya kita paling tidak bisa istirahat yang cukup lah. Cukup. Ya. Demikian. Matur nuwun, Mbak Terima Erna. kasih, Mas Rahmat. Sudah terjawab ya, Mas Ya, Mas Mbak Toto, Irma Mbak bisa Erna. mendapat jawabannya nanti melihat dari rekamannya. Monggo dilanjut. Hanya Monggo selanjutnya waktunya berjalan Mas begitu Rahmat. cepat. Mbak Endang Pratiwi selanjutnya, monggo Mbak Endang Pratiwi. Kami beri kesempatan Mbak Endang Pratiwi untuk bertanya. Monggo Mbak Endang.
Terima kasih dan Aduh. senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Dan Runi dan Mas Rahmat. Aduh, coba. Karena bertemu dengan orang-orang hebat yang Ush. punya nyali luar biasa yang menghadapi banyak hal di udara maupun di laut. Nah, ini saya mau tanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Mas Rahmat mengenai kalau tadi dikendalikan oleh Tuhan karena adanya banyak hal yang terjadi, misalnya dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sendiri ya. Nah, ini yang saya tanyakan adalah mengenai hubungan yang sekarang ini kan kalau di media sosial itu ada misalnya seperti skandal antara pilot dengan pramugari gitu. Kan sekarang ini kalau kita lihat rame gitu berita-berita seperti itu. Nah, itu di eranya Mas Rahmat apakah juga hal-hal demikian itu juga terjadi? Karena kalau yang di luar kuasa kita itu kan memang seperti faktor alam dan lain-lain itu yang mengendalikan Tuhan. Tapi kalau yang seperti hubungan dengan misalnya pilot dengan pramugari misalnya itu kan juga kita sebagai manusia punya kendali, bisa mengendalikan juga gitu. Jadi hubungan antara pilot dan pramugari seperti skandal itu misalnya seperti itu, apakah di era Mas Rahmat itu juga terjadi atau baru sekarang-sekarang ini yang rame seperti viral seperti itu? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu untuk Mbak dan Runi itu, saya itu penasaran dan apakah benar kalau di laut itu benar-benar ada itu apa perompak gitu, bajak laut benar ada nggak Dan? Gitu. Ada. Terima kasih. Ada, Mbak. Terima kasih. Monggo Mas Rahmat dulu, J. Kami persilakan Mas Rahmat dulu untuk menjawab pertanyaannya Mbak Pratiwi, Endang Pratiwi. Monggo Mas. Ya, baik Pak Pratiwi. Di zaman saya waktu itu ya mungkin juga ada ya, tapi saya nggak begitu mengikuti, nggak terlalu serius lah gitu ya. Paling mendengar bahwa ada kasus si A nama si B ini gitu. Ya tapi ya untuk apalah dibahas ya. Mereka kan punya apa namanya, punya masing-masing keperluan atau kebutuhan ya, yang itu kan non teknis ya, istilahnya itu non teknis. Jadi kadang-kadang juga di kantor Cipilot itu juga ada laporan masuk gitu bahwa seorang istri, ibu-ibu itu istrinya pilot itu datang ke kantor mau melabrak begitu ya, melabrak bahwa ini melaporkan suaminya ini ada will yang lain begitu, atau ada laporan dari temennya, ya itu pasti hal yang apa ya, manusiawi lah gitu ya. Yang non teknis ini agak sulit saya untuk membahas, tapi itu ada saja gitu, ada, tapi nggak umum lah gitu, nggak umum. Kasus itu ada. Demikian. Cukup Mbak Tiwi ya untuk tadi hubungan pilot dan pramugari dari dulu maupun sekarang mesti ada itu Mbak. Tapi ya, itu tadi betul Mas Rahmat, itu urusannya masing-masing gitu dan tergantung mereka. Kayaknya gini Mbak Duni kayaknya sayang banget gitu loh, udah misalnya kalau sekarang udah biayanya mahal gitu, kayaknya karirnya dihancurkan cuma gara-gara kayak gitu loh Mas ya. Kadang-kadang kita pikirnya gitu, kasihan orang tuanya yang biayai kayak gitu, kok dihancurkan karirnya hanya dengan hal seperti itu gitu. Ya, terima kasih Mas Rahmat untuk penjelasan Mbak Tiwi untuk pertanyaannya kepada saya. Itu perampok itu ada Mbak, dan ini pernah ada yang mungkin dulu pernah dengar kapal Sinar Kudus yang di Somalia. Nah itu memang betul ada
Jadi kalau orang Somalia itu nekat-nekat katanya untuk ini, dan mereka pun bawa senjata gitu kan. Memang itu waktu itu, dan dari Angkatan Laut diterjunkan untuk ke sana. Kebetulan kami kenal dan Satgasnya itu waktu itu jadi Wakasal Pak Laksamana Madya Taufikur Rahman itu untuk ininya, dan kebetulan Danmen saya juga ikut dari tim Denjakanya gitu ya. Jadi yang terjun langsung untuk mengamankan itu. Jadi memang ada yang disandra. Dan memang taruhannya ya mati atau hidup itu saja. Jadi makanya kita punya istilahnya ilmu untuk itu gitu ya. Apalagi mereka sudah dibekali, dan ini baru pertama terjadi dan di jauh gitu ya, tempatnya jauh. Biasanya kalau untuk operasi laut itu tidak jauh dari negaranya, karena untuk bantuan kita akan mudah gitu ya. Tapi ini jauh, dan kebetulan itu ada 2 kapal saja yang ke sana, yang satu membackup, yang satu memang terjun langsung, dan diterjunkan untuk dari pasukan Denjakanya sendiri. Itu mengamankan ya, dengan ridho Allah itu tadi, semua kita kembalikan lagi, dan semuanya dengan doa yang tanpa henti gitu ya. Jadi memang kita setiap mau berlayar ataupun mau operasi, kita selalu berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Apalagi kalau kita dalam gugus tugas, itu mesti komandan satgasnya, komandan satuan tugasnya memimpin untuk berdoa, dan semua kapal di-on-kan untuk radionya. Jadi semua berdoa. Jadi itulah dimanapun tempat, kalau kita selalu menggantungkan itu pada Allah gitu ya, ada saja jalannya. Dan itu wah betul-betul antara hidup dan mati, betul Mbak. Jadi di Indonesia pun juga ada, dan memang mungkin kalau di laut yang tidak pernah untuk mendengar berita laut ya jarang gitu ya, jarang yang tahu. Banyak di Indonesia pun juga banyak gitu ya, dan mungkin juga ada yang sampai ditenggelamkan padahal sudah dikawal gitu ya. Itu memang risiko tugas kita gitu ya. Jadi memang negara Indonesia ini lautnya betul-betul kaya sekali, dan ikan itu Masya Allah. Karena kita palung ya, jadinya tempat untuk panas itu, geotermalnya itu kita juga kedua mungkin di dunia untuk ininya. Dan ikan tuh suka di situ, makanya larinya semuanya gini. Makanya banyak ikan kita nih yang diambil oleh negara lain, aduh sudah tidak terkira. Makanya memang untuk yang di laut ini sebenarnya untuk pengamanannya, kalau kami saat pas itu memang kurang, karena luas sekali untuk ininya. Jadi ini berangkat, kadang belum sampai ini sudah lanjut lagi. Kita sampai seperti itu. Memang kita ada essential force gitu ya, minimal force itu, EMF itu harus sekian yang kita miliki untuk mengamankan kita ini gitu, untuk lautan kita ini. Dan memang kita nih kaya sekali. Kadang yang diambil tuh alah tontonan Mbak, untuk perharinya itu. Lah itu kalau untuk makan rakyat Indonesia sebenarnya sudah cukup. Tapi ya bagaimana lagi, karena keterbatasan Angkatan Laut Armada kita yang untuk mengamankan. Di lain itu juga kondisi kapal kan juga tidak selalu siap gitu ya. Memang saat kita mau berangkat kondisi bagus semua, minim 80% minim untuk ini ya. Tapi di jalan namanya pesawat, kita tidak tahu, kadang ngalamin. Dan saya pernah ngalamin, walaupun kami itu hanya layarnya di Selat Madura. Kayaknya cuma sak gitu, makanya kadang-kadang pimpinan kami itu, halah nang Selat Madura, ayo monggo ikut kapal saya. Mesti saya sampai gitu, monggo kalau ikut kapal saya gitu kan. Jadi ya memang kalau pas saat ombak saat ini ya kita tidak bisa. Saya itu memang sampai kadang air masuk seret, nanti muncul lagi. Ya seperti itu ya, tapi apapun itu ya harus kita lalui gitu ya. Jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi di mana saja itu mesti ada, dan yaitu yang kita harus setiap saat kita harus standby. Makanya kita saat layar, apalagi kalau kita ke luar negeri, mesti kita siap semuanya. Tim dari Denjaka ada, Taifib ada gitu ya. Jadi ya itu tadi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, kita selalu siap. Dan kalau kita melewati daerah-daerah rawan, ya kita sudah standby kayak kita mau perang aja gitu ya. Jadi memang saat kalau kita mau layar, makanya istilahnya persiapan kapal berlayar dan bertempur itu memang betul gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk begitu saja, tidak. Karena memang di sisi lain karena kita TNI Angkatan Laut ya untuk mengamankan itu tadi.
Jadi kita makanya kenapa kalau kita mau berlayar tuh ya itu tadi persiapan kapal berlayar dan bertempur. Sudah tidak asing lagi rasanya kalau yang tidak pernah mendengar juga bertempur gitu ya. Tapi ya itulah tugas kita. Kami mesti selalu standby semuanya, apa yang harus dibawa semua harus kita siapkan dari awal, ya obat-obatan lah ya, walaupun saya kapal kecil, walaupun saya tidak hanya 3 hari maksimal saya untuk berlayarnya itu, walaupun hanya sekitar istilahnya alur pelayaran barat dan timur Surabaya, sampai kami di Probolinggo, sampai kami di Pantai Bama, sampai di Pulau Kambing gitu ya, karena itu memang tempat-tempat kami melatih para taruna untuk ini loh nanti saat kalian di awal untuk istilahnya membekali mereka. Jadi ya kita kalau misalnya ada perampok, apa yang harus kita lakukan? Itu paling tidak kita mesti menginformasikan karena kita ada radio, yaitu, dan apa yang harus kita lakukan itu. Lah, mati, habis. Baru nih masih ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan loh baru ini. Waktu udah hampir habis. Baterainya habis, Mas Toto, Mbak Runi. Oh, baru nih. Oke, kita ambil oper ya. Mas Rahmat nih ada pertanyaan lagi Mas ya. Tadi ini sebetulnya kasih kesempatan Mas Arguto dulu lah. Sebenarnya tadi masih ada 2 yang angkat tangan tapi hilang. Mas Arguto atau Mbak Arguto ini? Silakan, Ya, silakan. Oh ya, Mas Arguto, ya. Mas Arguto, monggo. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam Pak Rahmat dan udah hilang Ibu. Selamat malam. Runi, ya. Runi. Sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi karena waktunya tinggal dikit, saya jadi dikitin aja deh 1 atau 2 pertanyaan ya. Nah, saya kan ini perkenalkan, saya namanya Arguto, saya teman seangkatannya Mas Arun dari lulusan 2011. Sekarang tinggal di Jakarta Selatan ya. Nah, saya kan kerjanya dulu di BPS, jadi ada banyak kegiatan yang memang naik pesawat dan beberapa kali juga naik kapal gitu ya. Nah, cuman setiap kali naik pesawat itu walaupun pas udah jalan itu tenang, tapi setiap take off itu walau sudah sarapan, sudah merasa sehat gitu, tapi tetap apa ya, muntah gitu rasanya, kayak hampir-hampir mau muntah gitu. Pertanyaannya apakah ada ini ya, apakah ada teknik pernafasan khusus atau apa yang diajarkan di dunia penerbangan dan pelayaran yang mungkin bisa saya terapkan supaya pas take off itu bisa lebih tenang gitu. Terus satu lagi mungkin saya penasaran terkait ini ya, work life balance-nya Pak Rahmat dan Bu Runik sebagai yang bekerja di bidang yang tidak seperti orang pada umumnya bisa setiap hari pulang ke rumah ketemu keluarga gitu ya. Gimana sih caranya supaya menjalani hidup itu bisa tetap menjaga work life balance gitu? Maksudnya bisa tetap punya quality time dengan keluarga begitu. Apakah ada yang dilakukan khusus yang mungkin bisa di-share gitu, Pak? Sama satu lagi sebenarnya nyambung dengan pernafasan, mungkin karena saya juga mengalami ini ya, walaupun sebenarnya normal tapi sering begadang karena ada tugas gitu. Tadi istilahnya, kalau istilahnya Pak Rahmat tadi body clock-nya. Jadi body clock saya ini udah sering ganti-ganti gitu. Jadi apakah ada caranya gitu untuk meriset kembali supaya balik jam 10 atau jam 11 gitu, dari teknik pernafasan atau dari kepilotan atau pelayaran, mungkin ada kalau boleh bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau mengenai tadi tinggal landas, pada saat tinggal landas itu jadi mual itu ya memang karena pada saat tinggal landas itu kan posisinya kita ingin segera meninggalkan landasan ya untuk menjadi airborne gitu. Memang itu ada terjadi perbedaan tekanan udara gitu. Yang kalau di pesawat zaman dulu mungkin lebih terasa dibandingkan yang sekarang. Jadi untuk mengatasinya ya nggak ada cara lain kecuali kalau misalnya mengalami telinga itu
menjadi apa seperti budak begitu ya. Seperti budak itu ada caranya, tekniknya dengan menelan supaya seperti minum gitu, supaya tekanan udara yang di telinga itu sama dengan yang di luar begitu. Nah, tapi kalau yang mual ini saya nggak bisa memberikan bagaimana teknisnya gitu. Tapi kecuali misalnya mengkonsumsi antimo barangkali ya, supaya nggak mabok begitu. Itu bisa membantu. Tapi ya nggak ada cara lain ya, kecuali karena itu hal-hal yang kebiasaan aja itu. Lalu mengenai melawan body clock itu tadi, ya kita mengatasinya, kalau saya disarankan dengan berolahraga. Berolahraga itu supaya yang tadinya kita berada di ketinggian yang udaranya tipis gitu, terus oksigen kurang, dengan berolahraga itu diharapkan oksigen akan kembali pulih sehingga kita kembali bugar begitu. Sudah pasti dengan berolahraga ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau pengalaman saya, olahraga itu memang merupakan bagian dari kehidupan kita. Jadi kalau kita berani makan, kita harus berani berolahraga. Gitu. Semoga itu bisa menjawab pertanyaannya. Monggo. Terima kasih Mas Arguto, semoga bisa terjawab ya. Ini tinggal beberapa menit, tapi satu barangkali ini ada yang penasaran Mas Rahmat. Tadi di pengalaman kritikal yang Mas hadapi, salah satunya adalah hujan meteor, Mas. Betul. Nah, pertanyaan, apabila menghadapi situasi seperti hujan meteor seperti itu, mungkin kaitannya dengan decision making proses orang pilot, Mas. Apa yang Mas ambil sebagai jalan terbaik ya untuk menyelamatkan seluruh penumpang dan juga pesawat itu sendiri, sementara hujan meteor ada di sekitar Mas gitu. Silakan Mas. Ya, saya juga baru mengalami sekali-kalinya waktu itu. Memang sebelum berangkat tuh diberitakan di koran gitu ya, di pers lah gitu. Ya, mengumumkan periodenya di Pasifik itu akan terjadi badai hujan meteor begitu, antara jam sekian sampai jam sekian, posisinya di sini gitu. Nah, ya waktu itu kita nggak berpikiran bahwa itu seperti Star Wars begitu ya. Dan itu memang benar-benar saya alami bahwa seperti Star Wars beneran. Jadi tiba-tiba aja ada sinar yang melewati, nggak tahu ketinggiannya berapa. Di radar pun juga mengatakan kamu Asian Airlines sekian gitu, di jam sekian mau ada asteroid yang melewati jalurmu gitu. Ya, dalam hal ini ya kita hanya terkesima aja, Mas. Dengan situasi Jadi, seperti itu, apakah juga Air Traffic Control menyarankan untuk melakukan pendaratan darurat atau tidak? Enggak. Enggak ya? Tidak ada. Jadi normal terus dihadapi. Normal Padahal aja. bisa dibayangkan Dan kecepatan pesawat ditambah kecepatan meteor itu kan melebihi peluru itu. Betul. Seperti peluru itu. Jadi tiba-tiba bus gitu. Ya, hujan namanya, seperti hujan api lah gitu. Itu saya waktu itu Iya. Aku baru sekitar 2 jam penerbangan sudah di radar tuh udah mengingatkan saya ini akan terjadi ini ya.
kita mau nggak mau ya kita tetap lanjutkan, dan ternyata itu tidak sampai memasuki antariksa bumi lah gitu. Ternyata itu hanya seperti ilusi aja gitu. Karena besokannya kita monitor berita apa ada meteor yang jatuh di mana gitu, tapi ternyata tidak ada laporan. Berarti kan itu hanya asteroid yang lewat di mendekati siap. Inilah lapisan bumi gitu. Iya. Gitu, Mas. Nun sewu, Mas Rahmat nih, saya yakin sebetulnya masih banyak yang kurius nih, masih banyak yang pengen tahu lebih banyak nih Mas Rahmat. Tapi mungkin saya akan consider mungkin kita bikin next session ya Mas ya. Mungkin malam ini saya mau serahkan dulu nih ke Mbak Titi ya. Mbak Titi barangkali mau sampaikan yang berkaitan dengan bagi-bagi door prize seperti apa nih. Nanti habis itu setelah Mbak Titi, saya minta Mas Harun untuk take photos ya Mas ya. Oke, siap. Ya. Oke, silakan Mbak Titi. Ya, baik Mas Toto, Mas-mas, Mbak-mbak, Mas Rahmat, Mas Toto. Ini tadi ada 5 penanya yang sudah saya catat dan berhak mendapatkan voucher Indomaret senilai 100.000. Yang pertama adalah Mas Inti Andana. Mas Inti Andana, saya belum memiliki nomor handphonenya, tapi saya mungkin bisa cari juga di grup ya. Tapi kalau berkenan, ini nomor handphone saya untuk bisa dihubungi. Ya. Kemudian Mbak Heri Ningrum, kemudian Mbak Irma, yang tadi bertanya melalui chat. Kemudian yang keempat Mbak Tiwi, dan yang kelima Mas Arguto. Mas Arguto saya juga belum punya nomor handphonenya, mungkin melalui Mas Arun nanti saya bisa diberikan atau boleh dicatat nomor handphone saya 0816 184 4848. Saya ulangi 0816 184 4848 untuk memberikan nomor handphonenya bagi Mas Inti Andana dan Mas Arguto yang saya belum punya nomor handphonenya. Dan sekali lagi yang mendapatkan voucher adalah Mas Inti Andana, Mbak Heri Ningrum, Mbak Irma, Mbak Tiwi, dan Mas Arguto. Kemudian untuk member premium, pada kesempatan ini kami sangat menghargai sekali dan sangat senang jika berkenan Mas Rahmat Gumbira untuk menjadi member premium Indonesia Happy Living. Jika Mas Rahmat berkenan, nanti saya akan invite di member premium Indonesia Happy Living. Demikian Mas Toto, alhamdulillah hari ini semuanya berjalan lancar. Tentu kalau ada kendala, ya memang itu kekurangan kita sebagai manusia dan Allah punya kendali. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Titi. Boleh saya memberikan masukan sebentar, Mas? Monggo, monggo. Silakan, monggo. Sebelum mengakhiri sesi gambarmu kita. hilang. Nah, oke. Sebelum mengakhiri sesi kita, itu itu saya pesan bahwa kalau ingin mengetahui pada saat terakhir menjelang pesawat Garuda Indonesia 747-400 dipensiunkan itu, saya kebetulan dapat tugas terbang Makassar Madinah. Nah, itu bisa disimak di Farewell of Boeing 747 Garuda Indonesia di YouTube. Monggo, silakan itu. Nanti bisa di-share linknya, Mas, biar teman-teman di Indonesia Happy Living bisa membuka di YouTube-nya Mas Rahmat. Langsung klik gitu, langsung klik ke Farewell, diketik Farewell ya, Farewell ya Mas. Farewell ya. Farewell Boeing 747 400 Garuda Indonesia. Oke. Ya, silakan menikmati kalau sedang santai. Saya terbang di situ, itu real terbang dari Makassar ke Madinah. Ya, nanti kita buka nih. Farewell Boeing 747. Ya, 747-400 Garuda Indonesia. 747-400. Ya. Baik. Oke, siap. Matur nuwun Mas Rahmat ya. Terima kasih. Dan
untuk semua sahabat-sahabatku. Juga Mbak Runi ini yang mungkin karena sedikit gangguan teknis dari Surabaya. Terima kasih sekali. Saya juga ucapkan untuk semua sahabat-sahabatku yang baru hadir, termasuk Mas Pujo Suseno. Mas Pujo Suseno ini angkatan 81 Semansa, yang juga beliau dipercaya sebagai Ketua IKA Semansa. Dan saat ini beliau terpilih masuk menjadi bukan calon lagi ya, udah masuk menjadi senator di DPRD Salatiga. Alhamdulillah. Jadi tadi pagi saya bersama beliau masih di Salatiga, kemudian jam 12 kurang saya, Mas Pujo, dan Mbak Fat pulang ke Jakarta bertiga. Alhamdulillah sekitar jam 6 lah, menjelang jam 6 sudah tiba sehingga saya bisa nongol dari Jakarta. Tadinya saya udah nge-range untuk live-nya dari Salatiga. Iya. Nih, Mas Pujo ini juga, ini driver tangguh juga nih, Mas. Oh, Long journey. Nyetir sendiri beliau ya? Happy, beliau menikmati perjalanan. Hebat. Iya. Mas Harun, monggo silahkan diambil foto yang bagus-bagus. Saya mohon semua teman-temanku untuk on cam dulu, dibuka supaya wajahnya bisa diabadikan. Sebelum kita akhiri ngobrol kita malam ini, sangat menarik sekali, masih panjang yang pada pengen tanya nih. Ayo Mas Harun, silahkan. Diambil beberapa version, buka kameranya semuanya. Belum ada kelihatan yang masih loading. Sudah Mas, sudah terlihat nih. Semuanya ya. Udah senyum nih. Mohon disesuaikan yang wajahnya masih ketutupan, yang masih kurang besar. Ada beberapa frame nanti yang akan diambil oleh Mas Harun, dan ini akan kita abadikan, nanti kita akan bagikan. Saya serahkan, silakan Mas Harun. Baik, saya ambil gambarnya ya. Ya, Mbak Ida bisa agak naik sedikit, Mbak Ida. Ya, naik lagi. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sama, terus ganti. Ya, masih ada beberapa yang belum on cam. Ada yang di depan huruf H. Iya. Itu kurang ke atas. Pakai imersif itu memang loadingnya agak butuh waktu itu. Baik, 1, 2, 3. Satu lagi ya, kalian ya. Ya. Ini film di belakangnya nggak diputer ini. Ya, siap. Keren. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Soto. Sudah semua? Sudah. Sudah. Baik. Sekali lagi untuk narasumber dan moderator, matur nuwun. Untuk sahabat-sahabatku yang sudah hadir, yang sudah mengajukan pertanyaan, yang semoga juga terinspirasi, putra wayahnya bisa diarahkan untuk ikut menjadi berkarir sebagai pilot dan sebagai pelaut. Dan semoga itu apa yang panjenengan semua inginkan bisa terlaksana dan dimudahkan olehnya. Dan juga ini sahabat saya Mas Sintia Andana ini penyuka lagu-lagu keren. Jadi monggo terima kasih Mas Toto. Ya. Cuman Mas Toto, sampai ketemu lagi nanti kapan-kapan jumpa lagi. Oh iya, siap. Baik, sahabat sekalian semuanya, kita akan ketemu lagi pada sesi Zoominar yang akan datang. Saya mohon bantuan teman-teman sekalian kalau ada yang menginginkan subjek atau topik apa yang perlu kita bahas, kita perlu obrolin di sini. Monggo jangan sungkan-sungkan kirimkan saran, bisa taruh di grup, bisa dikirimkan melalui Mbak Titi atau melalui saya,
bebas karena ini forum kita. Saya pengen tahu apa yang menjadi concern dan keingin tahuan panjenengan sekalian. Insya Allah kami dari Indonesia Happy Living bisa mencarikan subjeknya juga yang bisa berkenan memberikan materinya sebagai narasumber, dan nanti kita juga akan cari yang dampinginya supaya juga bisa tiktokan. Ya itu dia, kalau kita bukan bilang kendala lah, hanya barangkali waktu kita memang nggak terlalu longgar. Kita antara sekitar 2 jam itu udah panjang sekali, tapi alhamdulillah malam ini kita bisa jalani dengan baik. Izinkan saya untuk mengakhiri obrolan kita melalui Zoominar kali ini. Kita akan ketemu pada kesempatan yang lain. Matur nuwun dan mohon maaf kalau apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mohon maaf lahir batin, mau puasa. Betul, maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Lewat Rahmat, saya mau menyampaikan salam saja dari pramugari Nenden Kusumapuri. Waduh. Beliau ingat tapi tadi nggak bisa ikut. Dan pramugara Mahmud Sahrizal. Pernah mungkin terbang dengan Lewat Rahmat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Mohon izin, Lev. Ya, izin saya akhiri ya. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Maaf. Ya, mohon maaf juga saya tadi.